Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, Sobat Time Travel, syuting di tempat baru. Ini enak juga nih, ada suasana yang baru juga. Kan udah dari episode yang kemarin. Yang kemarin nih, tapi kan belum disampaikan ini. Ya. Jadi, nah, Sobat Time Travel di episode Mas, kita. sebenarnya kalau pagi kelihatan gunung. Oh ya? Gunung Salak. Iya, kayaknya pasti kelihatannya kayak sejuk banget ya, enak kayaknya. Pengennya sih kita suatu saat nanti syuting terang ya. Terang, amin. Terus Ya, ada coba pemandangan. lihat ininya ya. Oke, Sobat Time Travel. Di episode kita kali ini, kayak melanjutkan dari yang kemarin nih, Liv. Sebenarnya kan tentang kewaspadaan kita terhadap fenomena alam ekstrim yang terus beruntun lah ya. Sekarang jadi lebih beruntun dan lebih sporadis lah kali ya. Hampir semua terjadi di Indonesia ya. Kejadian-kejadian alam ekstrim ini. Sampai-sampai itu aku juga tuh kalau ngikutin beritanya itu juga kayak kewalahan sendiri ya. Sebenarnya kok banyak banget ya. Nah, sebenarnya kan kita yang awam ini kan kayak ditunjukkan hal-hal yang permukaan, Liv. Yang terjadi misalnya kayak kemarin tuh erupsi Semeru, terus kemudian ada banjir bandang dan longsor di 3 provinsi di Sumatera. Terus belakangan ini kan mulai muncul lagi tuh kayak banjir rob Jakarta gitu ya kan, terus ada yang lain-lain lah. Nah, kadang yang kita lihat sekalipun aja belum tentu kita paham ya, kenapa kok ini jadi tiba-tiba terjadinya beruntun gitu. Nah, bahkan kayak kita sendiri tuh kadang suka nggak peka juga, Liv. Alif tahu nggak kalau misalnya kemarin ini tanggal 5 Depok itu gempa loh. Nggak tahu kan? Aku juga baru tahu sekarang nih. Jadi kayak kepekaan yang kayak begitu aja kita juga menurutku saya masih kurang lah ya gitu ya. Terhadap gejala-gejala alam ekstrim yang ada di sekitar kita. Walaupun skalanya masih kecil, kita masih belum begitu peka lah. Nah, apalagi yang nggak kelihatan nih, Liv. Kalau tadi kan fenomena-fenomena permukaan bumi ya, apalagi yang di dalam bumi nih, yang kita orang awam itu nggak tahu. Nah, belum lagi itu juga ada misalnya kewaspadaan tersendiri yang ada di langit, Liv. Nah, kita tahu sendiri kemarin itu kan banyak fenomena langit yang terakhir itu kayak cold supermoon itu yang tanggal 4 Desember kemarin itu jadi bulan purnama terbesar terakhir yang menutup tahun 2025. Dan juga nanti ada kayak solstice Desember. Itu titik balik matahari. Jadi akan ada siang terpanjang di sini dan malam terpendek. Kadang sama komunitas-komunitas spiritual itu dimaknai sebagai kembalinya cahaya ke bumi bagian selatan. Nah, bahasanya begitu. Nah, mau nggak mau, ini kan dua fenomena yang ternyata radiasinya tuh sangat besar ya, dan berpengaruh ke bumi. Bahkan orang-orang memperkirakan bisa mempengaruhi cuaca ekstrim mulai dari erupsi, terus kemudian gempa dan juga mungkin tsunami. Bahkan dalam kacamata mereka itu jadi kayak semacam kiamat kecil lah bahasanya. Nah, belum lagi ada yang lain tuh, meteor shower, terus kemudian 3I Atlas akan datang di pertengahan juga, yang paling dekat dengan bumi. Dan bahkan penelitian terbarunya, tata surya kita, di mana bumi ada di dalamnya, itu sedang berporos terhadap pusat Bima Sakti, yang ternyata itu lebih cepat 3,67 kali dari standar pemodelan mereka di masa lalu lah gitu. Nah, nggak tahu nih artinya itu apa gitu, tapi ini terjadi. Dan semua itu punya dampak yang besar terhadap bumi lah gitu. Purnama yang biasa aja itu bisa bikin air laut pasang dan kemudian merubah perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya di saat bulan purnama. Nah, sekarang gini, Lev. Sebenarnya sih apa sih yang terlihat dalam pandangan spirit pada saat ini ketika peristiwa-peristiwa alam yang ekstrim ini semakin sering terjadi, jadi beruntun gitu, Liv. Nah, apa sih yang Alif dikasih lihat? Silakan, Liv. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya lagi pusing. Tiba-tiba. Oke.
Karena sebelum syuting tuh pas lagi biasanya gini, rutinitas time travel, ritual time travel sebelum syuting itu kita berdoa dulu, teman-teman. Pasti. Kita berdoa dulu supaya memohon segala-galanya lah ya dilancarkan. Terus tiba-tiba pas lagi doa, saya pribadi pas saya lagi doa itu saya dengar suara ombak. Wah. Bahkan saya ngomong sekarang tuh saya denger di pendengaran, entah nggak tahu pendengaran yang mana, saya dengar suara ombak. Walaupun ada di sekeliling kita masih ada beberapa aktivitas, ada suara-suaranya, gitu, ada suara anak kecil, ada suara bayi, ada suara motor. Tapi sekarang ini saya ngomong ini, saya dengar suara ombak. Mas Anton denger nggak suara ombak? Aku nggak denger nih. Terus tadi pas mulai dengar suara ombak, nggak tahu gimana, saya tuh berasanya itu lagi berdiri di pinggir pantai. Gelap, ya malam hari ya, gelap. Terus di situ tuh lama-lama makin kelihatan secara visual sekelilingnya. Saya nggak ngelihat ada bangunan satupun di situ. Di pantai itu. Kiri, kanan, itu pokoknya sepi banget. Dan pantainya pantai yang bersih. Nggak ada batu, nggak ada sampah. Saya nengok ke belakang, ada jarak beberapa, entah berapa meter lah ya. Di sana tuh ada ini mas, mulai ada pohon-pohon kelapa. Mulai ada pohon-pohon kelapa sama beberapa pohon yang semak-semak gitu kali ya. Iya, agak pendek gitu. Saya nggak tahu saya di mana. Tapi posisi saya itu awalnya menghadap ke laut. Dan laut itu laut lepas yang nggak ada lampu-lampu apapun di sana. Berarti kan nggak ada kapal. Iya. Berarti nggak ada kapal. Tapi saya ngeliat di atasnya itu ada bulan. Bulannya itu lumayan terang, lumayan berasa dekat, tapi nggak purnama. Tapi nggak purnama. Terus cahaya bulan itu mantulin ke air lautnya. Air laut, ya. Dari pantulan itu ada orang jalan ke arah saya. Setelah itu saya pusing. Oh, belum Nggak terlihat secara jelas. udah terlihat secara jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang laki-laki yang berjalan dari arah depan saya, itu laut, jalan kayak jalan biasa lah. Saya nggak merhatiin lah itu jalan di atas air apa gimana, saya nggak merhatiin. Saya cuma ngeliat orang itu jalan aja. Dan makin lama makin jelas mas. Makin jelas. Kenapa makin jelas? Karena seolah-olah si cahaya bulan itu kayak jadi lampu sorot. Meng-highlight beliau. Iya tahu kan gitu. kalau teman-teman nonton konser di Iya. panggung, itu kan ada lampu sorot tuh. Iya. Nah, apa yang tadi saya lihat itu seperti itu. Laki-laki itu terus nginjekin kakinya di pasir yang becek. Kan becek tuh, bekas ombak. Iya, di pantai. Terus beliau senyum gitu kan. Nah, kedatangan orang itu ngebawa suasana yang cukup ceria lah. Hawanya tuh jadi berubah, yang tadinya agak serem pas saya pertama kali kebawa suasananya. Terus kedatangan orang ini jadi cukup ceria. Beliau senyum, mukanya itu berseri-seri, bercahaya. Seluruh badannya tuh ada cahayanya mas. Tapi nggak bikin silau. Beliau itu pakai pakaian kayak jubah gitulah, kayak panjang gitu jubah. Dan itu si bagian bawah jubah itu agak nyeret gitu, agak nyeret. Bawa ombaknya. Ya? Enggak, maksudnya kalau setiap jalan tuh agak terseret gitu, Oh, kayak gitu. Terus kayak
Saya bingung entah itu seorang begawan, resi, atau apalah, saya nggak tahu. Karena rambutnya juga cukup tebal, warnanya hitam kecoklatan, agak ikal, agak tua tapi muda. Tapi tua, Tua tapi muda gitu. tapi kelihatan fresh gitu. Mungkin karena fresh kali ya. Oke. Iya. Hidungnya agak mancung. Perawakannya lebih tinggi dan besar daripada saya. Beliau senyum, nggak ngomong apa-apa. Tapi di batin, barusan itu beliau tuh ngajak untuk melihat situasi yang lagi terjadi lah gitu intinya. Terus setelah itu, sembari dari tadi Mas Anton opening, itu saya tuh keliling Mas, ke bawah gitu, dibawa lah, diajak sama beliau. Akhirnya saya jadi nganggep ini kayaknya leluhur deh gitu. Saya nggak tahu beliau siapa karena nggak ada perkenalan juga. Cuman rasanya nyaman aja, nyaman gitu, nyaman, terus nenangin hati lah. Beliau tuh ngajak keliling, kayak saya tuh diajak ngeliat dengan tempo yang cepet tapi detail ke berbagai macam tempat yang saya nggak pernah datengin sebelumnya. Secara umum yang saya lihat itu pertama laut, perairan laut, terus merambat ke hutan. Ternyata itu siang, terang, Udah nggak ini lagi. hutannya itu hutan lebat, kayaknya hutan tropis. Kenapa saya bilang kayaknya hutan tropis? Karena itu hutan yang lebat, yang pohon-pohonnya batang-batang gede-gede banget Mas. Gitu. Saya nggak tahu itu di wilayah mana. Di situ kedengaran sebanyak suara burung, terus suara-suara hutan lah ya, suara-suara hutan, adem gitu. Tapi saya juga dengar ada suara bunyi gini Mas, krek, krek gitu. Beliau itu ngasih penjelasan sedikit yang bisa saya tangkap tuh gini, itu tumbuhan, dia hidup loh gitu, bahasanya tuh gitu. Denger nggak suaranya? Denger. Ah itu tumbuhan itu punya bahasa. Terus saya dengerin krek, krek, terus ada suara yang lain, suaranya tuh kayak kayu, tapi kayak punya pola, suaranya punya kayak punya irama. Terus saya diajak jalan lagi tuh, nyusurin si hutan yang agak lembab itu. Kayaknya habis hujan, karena tanahnya tuh agak becek. Terus nggak tahu gimana, karena itu yang saya lihat secara spirit, yang saya alamin. Kan itu lebat ya Mas, batangnya gede-gede, terus akarnya juga pada ngerambat banyak. Pokoknya saya jalan aja ngikutin beliau tuh di depan. Sembari itu saya jalan, saya dengerin berbagai macam suara yang lebih detail lagi. Kayak misalnya ada suara gini, pokoknya kayak suara Suara alam gitu ya. Kayak suara detak jantung. Tapi bukan detak jantung kita. Karena itu ada degupnya, ada irama itunya, ada polanya yang saya dengar. Terus saya dengar ada suara air ngalir, terus ada suara hembusan angin. Ketika dia nggak ada hambatan, itu beda dengan ketika kena dahan pohon. Segitunya. Dan beliau itu menceritain segitunya. Tapi semakin jauh melangkah kita ke dalam hutan, hawanya semakin aneh. Saya ngerasa makin lama melangkah, itu bukan ketenangan batin yang saya dapat, tapi saya ngerasa kok ada hawa orang ya, ada hawa manusia. Dan sayup-sayup saya dengar suara aktivitas orang. Kenapa? Saya dengar ada suara mesin. Makanya saya bilang saya nggak tahu saya diajak kemana, di waktu kapan. Tapi ini yang lagi saya alamin sekarang secara spirit ya. Tapi setelah itu beliau bilang, udah nggak usah ke situ, pergi ke tempat yang lain.
beliau ngajak. Kita tuh kayak jalan belok kiri. Jalan nih mas, ini terus belok kiri. Oke. Jalan, lama-lama hawanya dingin, sejuk. Terus beliau bilang, kita udah berada di titik tertentu di atas ketinggian. Di atas ketinggian tertentu maksudnya. Berarti asumsi saya, jangan-jangan ini gunung atau bukit. Oke. Terus beliau bilang gini, coba kamu diam, tarik nafas, tahan nafas sebentar, sambil puja-puji kepada Yang Maha Kuasa. Pakai cara saya tentunya karena saya orang Islam, jadi saya pakai doa-doa yang saya tahu. Terus beliau nanya, apa yang kamu dengar? Terus awalnya saya nggak dengar apa-apa mas. Saya cuman ya biasa aja suara-suara alam tadi. Tapi lama-lama kedengeran suara kayak gemuruh. Tapi adanya jauh di bawah. Oh, Di bawah kaki kita. Gitu. Bunyinya gitulah. Iya. Terus beliau senyum, kelihatan giginya. Beliau bilang, denger kan? Gitulah bahasanya, gitulah. Denger kan? Itu suara perut bumi. Hidup loh, gitu. Lagi-lagi ngasih tahu bahwa itu hidup loh. Karena ada aktivitasnya, ada suaranya. Saya dengerin. Kok beda ya sama yang di YouTube gitu loh. Saya mikir, kok beda ya sama yang di YouTube. Kalau di YouTube kan ada beberapa video, orang itu bikin video di Kawah. di kawah, terus kan meletup-letup. Iya betul. Ini beda mas suaranya. Oh. Saya dengernya beda ya. Saya nggak tahu kalau ternyata gimana. Pokoknya yang saya denger tuh beda dengan yang pernah saya tonton di video. Kalau di video nih, setahu aku ya, agak serem tuh. Iya, maksudnya kalau di video kan plup gitu kan ya. Iya. Ini yang saya denger itu kayak suara gemuruh, tapi jauh di bawah. Dan itu nggak bikin serem mas. Kayak suara yang punya pola tersendiri. Dan beliau bilang, yaitu suara perut bumi. Berarti yang saya tangkap, asumsi saya, bahwa oh itu ya suara vulkanik gitu loh. Aktivitas vulkanik. Dan seperti berbicara, karena ada pola iramanya. Iya. Di samping itu, beliau bilang, coba menghadap ke atas, katanya. Saya ngadep ke atas. Gak tau gimana, atas itu yang tadinya terang, terus ketutup awan. Awannya itu warna abu-abu kehitaman. Tutup, terus mulai ada gemuruh, geluduk lah. Orang Betawi bilang geluduk petir, duduk gitu lah. Ada geluduknya. Beliau bilang, pernah dengar kan itu? Ya pernah, kalau mau hujan. Terus beliau bilang, coba lihat dan rasain. Saya tuh disuruh ngeliat mas. Terus saya lihat di balik awan itu kayak ada sebuah aktivitas yang saya nggak bisa jelasin lebih jauh karena pandangan saya terbatas. Tapi yang saya dengar itu lagi-lagi kayak ada sebuah suara yang berirama, yang ada iramanya, maksudnya ada polanya. Dan beliau bilang itu juga hidup. Nah, perjalanannya panjang lah. Beliau ngajak tuh ke tempat-tempat yang lain. Beliau ngajak juga ke sebuah goa. Goa itu ada stalaktit stalagmitnya. Iya. Ada ininya. Iya, Gitu-gitu. runcing-runcingannya. Terus di goa itu di mulut goanya itu beliau bilang, diem, tarik nafas, rasain. Saya diem, saya tarik nafas, terus saya dengar suara ting ting ting
itu apa? Itu suara air netes. Ya. Itu hidup. Hmm. Hidup. Oke. Yaudah saya nggak banyak nanya. Pergilah ke tempat-tempat yang lain. Sampai akhirnya pergi ke satu tempat yang di situ banyak keramai aktivitas orang. Aktivitas orang zaman sekarang. Oh, oke. Yang itu memang lingkungan manusia. Keadaannya malam kayak sekarang. Tapi di depan itu rame. Saya posisinya agak jauh dan agak tinggi. Sedikit lebih tinggi dari posisi yang depan itu. Hmm. Dan beliau bilang, itu kehidupan kalian. Hmm. Yang tadi, kehidupan alam. Beda nggak? Gitu, bahasanya gitu lah yang bisa saya ceritain. Beda. Ketika saya ngeliat kehidupan manusia, kok begitu ya? Begitunya gimana? Hmm. Di zaman sekarang, kok ruwet ya? Kok rame banget gitu maksudnya. Riuh banget. Sedangkan ketika saya diajak tadi ke tempat-tempat yang alam itu sama beliau, dan saya nggak tahu itu waktunya kapan, itu tenang. Masing-masing alam itu punya bahasanya, punya suaranya, artinya punya aktivitas. Dan beliau bilang, itu hidup. Manusia juga hidup. Iya. Tapi saya jadi kayak nangkep sesuatu dari apa yang beliau ajak tadi, dan beliau kasih unjuk, dan beliau ceritain. Jadi yang saya tangkep adalah bahwa masing-masing dari manusia dan alam itu punya kehidupannya sendiri-sendiri. Iya, masing-masing. Yang nggak bisa selalu dibenturkan gitu loh. Kayaknya sampai situ dulu deh. Nah, sembari jalan. Oke. Nah, kan tadi yang aku tanya, apa sih yang sebenarnya terlihat di dunia spirit terkait dengan kewaspadaan kita terhadap apa? Tunggu, aku potong. Karena gini, jujur mas, saya pusing sebetulnya. Oke. Mungkin karena terlalu banyak informasi yang Inputnya kebanyakan itu kali ya, yang dikasih lihat. Beliau itu ngajak ke suatu tempat. Tempat itu luas, hamparan daratan yang luas, agak berpasir, ada beberapa rumput di sekitarnya. Terus setelah itu anginnya cukup, hembusan anginnya nggak kencang, sepoi-sepoi. Tempatnya cukup enak. Terus beliau bilang, coba tengok ke belakang. Terus saya nengok ke belakang. Di belakang saya itu ada beberapa jarak, beberapa meter lah dari saya dan beliau berdiri. Itu ada beberapa orang. Orang-orang itu yang saya lihat kayak orang, tapi tapi bercahaya. Terus pakaiannya itu pakai pakaian yang itu loh mas, yang banyak aksesorisnya. Dan itu kayak kemasan warnanya berkilau. Beberapa di antara orang-orang yang terlihat itu punya sesuatu di kepalanya, kayak Mahkota. Entah mahkota atau apanya lah ya gitu, aksesorisnya gitu. Semuanya itu lagi ngeriung bahasa Sunda, lagi ngumpul. Terus beberapa di antaranya saya lihat wajahnya lagi ada yang serius, tapi di sisi lain, di orang yang lain ada yang agak senyum, tapi tipis. Tapi banyak wajah yang terlihat itu serius. Saya nanya, itu siapa? Kata beliau, itu tokoh-tokoh suci gitu. Terus kenapa saya kesini? Itu pertanyaan yang belum saya ucapin, tapi beliau udah jawab. Yang jawabannya adalah, setiap energi alam itu punya wujud manifestasi.
Nah, yang sering diceritakan dari zaman dulu itu punya wujud manifestasinya. Makanya kalau dalam kisah-kisah wayang, ini yang saya bisa saya rangkum ya. Makanya kalau di kisah-kisah pewayangan itu punya cerita yang ajaib, heroik dan sebagainya. Di situ ada tokoh-tokoh sucinya. Nah, yang terlihat ya itu beliau-beliau itu. Terus hubungannya apa? Gitu. Yang bisa saya tangkap dari yang beliau sampaikan adalah ketika sekarang lagi terjadi situasi yang begini, yang kita ngalamin sendirilah, saudara-saudara kita pada ngalamin, sebetulnya ada sebuah reaksi dari para tokoh-tokoh itu gitu, yang saya tangkap. Bahwa semuanya juga menderita, sedih, marah, gitu. Dan masing-masing alam itu punya wujud manifestasinya yang kalau bisa orang diperlihatkan, ya seperti orang juga. Tapi punya keluhuran lah, punya sesuatu yang tinggi lah di statusnya gitu. Karena kan itu bukan orang, bukan manusia. Terus beliau bilang mereka itu bahasanya apa ya? Tinggal nunggu perintah lah gitu. Karena semuanya lagi menahan sekuat mungkin apa yang lagi terjadi sekarang tuh, mereka lagi nahan rasa sakit dan semuanya lah. Sampai akhirnya dapat perintah dari yang Sang Ilahi yang Maha Kuasa. Lalu ada sebuah kejadian lah gitu nantinya. Karena kata beliau, semua yang terjadi itu pasti ada konsekuensi, dan semua yang sudah dilakukan itu pasti punya pertanggungjawaban. Kata beliau juga, pertanggungjawaban itu bisa di sini, maksudnya di alam manusia, bisa di dunia, kehidupan ini, bisa juga di tempat yang lain. Kalau saya nangkepnya dengan bahasa kayak gitu, karena saya juga belajar agama juga, jangan-jangan yang dimaksud oleh beliau tuh ya kehidupan setelahnya di akhirat sono, gitu. Nah, Mas Anton nyium bau wangi nggak? Enggak sih. Oh, kecium nih baru. ngecium. Baru. Biasanya kalau ada wangi itu ada leluhur yang datang. Konon katanya begitu ya. Karena kita pernah ngalamin beberapa kali di tempat-tempat di luar Jakarta kan. Jakarta, iya. Beliau nanya, inget pernah ke tempat, ke suatu tempat yang di situ ada cerita sebuah legenda tentang tokoh leluhur. Terus ketika beliau nanya hal itu, di depan mata saya itu tergambar ada, saya bingung sebetulnya ceritanya gimana. Tapi yang saya lihat itu ada sebuah gunung besar. Gunung itu kalau misalnya saya perhatiin lebih, kadang-kala muncul sosok naga yang sangat besar, ular naga yang sangat besar. Dan ular naga itu sangat dikenal oleh masyarakat sekitar dan sangat diagungkan oleh tradisi masyarakat sekitar dan beberapa masyarakat di luar dari wilayah itu. Beliau bilang, coba sowan, deketin maksudnya. Tapi kata beliau, cari jalur yang tidak biasa. Coba ke bawah gitu.
coba lihat ke bawah. Terus di dekat situ kayak saya ngeliat kayak ada sebuah pintu. Pintunya pintu kayu, punya gagang besi. Bentuk pintunya kayak gini, cukup besar. Di situ kebuka pintunya. Terus kata beliau, coba agak masuk. Saya masuk ke situ. Saya ngelihat sebuah dunia yang berbeda dari yang ada di alam manusia. Saya nggak bisa cerita lebih jauh, jujur. Karena nggak tahu, kayak ngeganjel aja. Cuman ada satu hal yang bisa saya ceritain dari apa yang terlihat, bahwa ketika setelah masuk pintu itu ada kehidupan, ada aktivitasnya. Yang saya lihat semuanya tuh lagi hawanya agak tegang. Berasanya agak tegang. Tapi kata beliau, ini masih biasa, masih normal. Sorry. Terus beliau cerita kalau ada indukannya, ada apa istilahnya, ada sumbernya lah. Ada sumbernya yang pernah terlihat beberapa waktu yang lalu, yang pernah kita sempat cerita. Terus beliau bilang yang itu masih belum bergerak. Tapi kalau itu sudah bergerak, ya udah tinggal ngitung waktu pakai jari ibaratnya gitu. Karena beberapa kali kita kan pernah cerita episode yang ada sebuah energi warna merah yang bergerak ke atas. Ternyata kalau menurut beliau itu intinya itu belum bereaksi lah, belum ada aktivitas yang gimana. Tapi kalau itu sudah bergerak, menurut beliau ya itu udah tinggal ngitung waktu pakai jari gitu bahasanya. Gitu. Artinya segawat itu kalau itu udah bangun. Gitu. Ini aku berasa nyut-nyut nih. Apanya? Tulangnya semua gila, tiba-tiba berasa nyut-nyut. Aku nggak tahu dari mana. Pijit aja itu. Bukan, kayaknya aku nggak pernah punya yang kayak gitulah, keluhan kayak gitu. Nah, apakah ini menjelaskan tadi cerita, apakah ini semua yang mengawali rentetan peristiwa cuaca ekstrem? Satu lagi, maaf banget mas, aku potong. Tadi kan di awal saya bilang kalau di belakang sana itu Gunung Salak. Ada yang ngeliatin dari tadi sebetulnya, berasa ada yang ngeliatin, dan kalau kita tengok itu ada yang ngeliatin dari sana. Orang tua yang lagi duduk sila, pakai pakaian putih, jenggotan ada ubannya gitu, rambut sama jenggotnya putih juga, tebel. Terus di depannya tuh ada tongkat, berdiri. Beliau lagi duduk sila, terus buka matanya tajam ke arah sini, cuma ngeliatin doang. Tapi rasanya kayak beliau tuh lagi waspada, karena matanya awas, tajam. Ada sebuah isyarat yang berasa ke saya itu, ya itu suatu kewaspadaan aja. Karena semua terkoneksi gitu. Iya, oke. Gitu. Sebenarnya saya pengen cerita lebih jauh sebenarnya, karena banyak banget yang dikasih lihat, terbawa suasana itu banyak banget. Tapi kayaknya untuk episode kali ini udah deh, segitu aja. Oke. Sebenarnya kan pengen nanyanya tuh, ini mau mengarah kemana sih semua kewaspadaan ini yang ada di
terlihat secara spirit ya gitu ya. Apakah ini keadaan yang situasi dan keadaan yang regional saja atau apa ini berlaku di secara global gitu? Kalau saya ingat dari salah satunya Jongko Joyoboyo, Eyang Prabu Joyoboyo itu kan pernah bersabda lah ya bahwa nanti akan ada masa goro-goro. Goro-goro itu sejauh yang saya pahami itu ketika semua orang bilang anasir alam itu bersatu gitu pada suatu momen besar. Saya nyebutnya itu momen perayaan besar yang terjadi. Dan yang saya ingat dari cerita para leluhur bahwa momen itu kita lagi mengarah ke arah sana yang makin nyata gitu. Berarti ini kan bukan soal kewaspadaan yang hanya ada di Nusantara aja ya? Enggak, semua ada semuanya di seluruh dunia. Seluruh dunia. Oke. Ini mungkin terakhir aja deh pertanyaan dari aku. Karena kemarin itu di media sosial itu kan banyak banyak kemarahan ya yang diarahkan ketika mereka menyaksikan apa yang terjadi di Sumatera kemarin itu kan. Bahwa ada manusia-manusia yang serakah, tapi kemudian yang terdampak itu justru orang-orang yang ada di sekitar kawasan yang dirusak itu. Nah, ada nggak sih yang Alif diberikan penglihatan atau Alif rasakan yang itu sepertinya kayak pesan dari para leluhur? Sebenarnya ada sebuah nasihat lah dari orang tua, dari leluhur yang pernah saya dengar. Jadi beliau tuh pernah ngomong gini, emang ya sekarang kita tinggal nunggu waktu. Itu kan sering kita cerita, kita tinggal nunggu waktu. Semua tuh ada sebab akibat. Semua yang terjadi itu ada konsekuensinya, ada pertanggungjawabannya. Baik itu dampaknya di sini ataupun nanti diadilinya di sana, di pengadilan yang maha adil. Terus beliau juga pernah leluhur pernah cerita kalau ya semaksimal mungkin yang lagi terjadi kita jaga, kita pertahankan lah gitu. Kalau memang itu baik ya kita terus jagalah gitu. Oke. Gitulah maksudnya. Kurang lebih ya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Lagi-lagi yang time travel sering cerita itu ya itu Eling. Ingat, tapi nggak cuma ingat, tapi juga waspada tentang semuanya gitu. Itu juga pesan buat saya juga. Iya, kita juga semua ya. Oke. Sobat time travel, paling tidak ini memberikan gambaran bahwa ada apa yang kita lihat di dunia nyata gitu, ternyata ada begitu banyak yang Alif lihat di dunia spirit yang ternyata memberikan pemahaman lebih kita terhadap orang awam lah gitu ya. Ada padanan kejadian yang di dunia spirit lah. Semoga memberi kita pemahaman yang lebih tentang kenapa peristiwa-peristiwa alam yang ekstrim ini jadi semakin sering terjadi dan mulai beruntun lah gitu. Oke. Sobat Time Travel, semoga kalian suka episode kita kali ini. Tetap like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.